Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Gunung belakang Tianlanzong. Tiba-tiba debu beterbangan, dan sebuah gerbang batu muncul di tempat yang tidak mencolok, gerbang batu itu bergetar dan perlahan terbuka. Dari situ, seorang lelaki tua keluar. Langkah pertama, semangat berkilauan, dan tidak ada rasa tua. Di langkah kedua, dia sudah memasuki usia paruh baya. Langkah ketiga jatuh saat ini, dia baru berusia 20-an. 10.000 tahun lagi. Hei, aku masih belum merusak fondasinya. Namanya Su Yang dan dia telah berlatih selama 100.000 tahun. 100.000 tahun yang lalu, dia adalah murid dari sekte Tianlan, gurunya melonjak, dan dia memurnikan Qi. 90.000 tahun yang lalu, keponakannya melonjak, dan dia memurnikan Qi. 50.000 tahun yang lalu, anjing tua Tianlanzong yang menjaga pintu juga melonjak, dan dia masih memurnikan Qi. 30.000 tahun yang lalu, pohon tua di kaki gunung menjadi iblis, dia masih memurnikan Qi. 10.000 tahun yang lalu, Zhang Wuji, seorang murid dari generasi ke-9872 dari sekte Tianlan, juga naik, dan Su yang diam-diam menyempurnakan Qi. Dia mundur selama 10.000 tahun, tetapi pada akhirnya, dia tetap gagal. Zhu Jidan makan lebih banyak dari yang pernah dilihat orang lain dalam hidupnya. Ketika gurunya menerimanya, dia berkata bahwa dia sangat berbakat, dan tidak pernah mengatakannya lagi ketika dia naik. Keunggulan Su Yang adalah dia tidak akan pernah menjadi tua dan dia selalu bisa bergerak maju di alam periode pemurnian Qi. Yang lain memperbaiki 9 tingkat Qi, dan Tianjiao Peerless yang berbakat, tetapi hanya 10 tingkat kesempurnaan, dapat langsung membangun fondasi, dan kemudian inti emas memasuki perut, Yuan Ying meremajakan, berevolusi ke langit, melemparkan jiwa, dewa dan bayi, setelah melewati bencana Mahayana melonjak, dan dia 9.999 lapisan pemurnian Qi. 100.000 tahun telah berlalu, dan seni bela diri telah menurun. Su Yang menghela nafas. Di masa lalu, sekte Tianlan adalah kekuatan nomor 1 di 3.000 Daozhou. Sekarang, melihat ke gunung terpencil, aula di kejauhan telah hancur. Hanya aula utama yang tersisa. Anda masih bisa samar-samar melihat aslinya terlihat seperti. Baik. Su Yang tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya menjadi galak. Sekte telah menurun, bagaimanapun, zaman telah bergeser, energi spiritual telah berubah, dan berkah sekali untuk semua dunia sekarang telah menjadi tempat yang paling umum. Tidak mungkin semua murid dari generasi sebelumnya menjadi sangat bijak, dan kemerosotannya bisa dimengerti. Tetapi beberapa orang sebenarnya ingin menghancurkan Taoisme sekte Tianlan. Hi Su Yang, tidak setuju. Ledakan. Seorang murid Tianlanzong terbang dari luar Dianmen, jatuh ke tanah dan muntah darah. Ling Qingshu, saya telah mengatakan bahwa selama Anda menikah dengan tuan muda dan memindahkan sekte Tianlan dari tempat ini, saya dapat menjamin bahwa sekte Tianlan tidak akan dihancurkan. Mulai sekarang saya akan menjadi sekte guru Tianyun dan Anda akan menjadi istri dari sekte guru. Ben Shao akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, hancurkan ortodoksmu, jangan salahkan Ben Shao karena kejam. Seorang pria berjalan masuk dengan santai, di belakangnya, berdiri puluhan orang kuat dengan aura yang menakutkan. Sekte Yunshan, faksi besar Qishou, memiliki jindan yang kuat. Mereka telah lama mendambakan sekte gunung sekte Tianlan, kepala sekte Tianlan sebelumnya memiliki basis budidaya inti emas, dan mereka tidak berani bergerak ketika mereka masih hidup. Tetapi sejak kepala generasi sebelumnya duduk, sekte Yunshan mulai bergerak. Hari ini, saya benar-benar merobek wajah saya. Di aula utama, puluhan murid inti dari sekte Tianlan, di atas, wanita dengan wajah cantik dan mata putus asa adalah Ling Qingshu, kepala sekte Tianlan saat ini. Orang terkuat di Tianlanzong adalah dirinya sendiri, tetapi hanya di tahap tengah pondasi yayasan, dan ada 2 orang tua lainnya di tahap awal yayasan. Sekte Yunshan, ada inti emas yang kuat, bangun puluhan fondasi. Yang terlemah mirip dengan Ling Qingshu. Sekte Tianlanku tidak berlutut, hanya berdiri dan mati. Liu Yongqing, biarkan aku pergi. Kau ingin aku menjadi sekte wanitamu, mimpi bodoh. Mata Ling Qingshu bertekad, tetapi dia berdiri dari posisinya. Jangan pernah mundur. Semua pecah di tengah-tengah bangunan pondasi, dengan suara keras, hunus pedang.
Liu Yunqing menjilat bibirnya, matanya menyapu tubuh Ling Qingshu. Hehe tersenyum, Ling Qingshu, saya ingin hidup. Dalam sekejap, dua orang bergegas keluar di belakangnya, dengan aura yang menakutkan, dan mereka ternyata adalah orang-orang kuat yang menyelesaikan pembangunan pondasi. Ketiganya bertemu dalam sekejap. Ling Qingshu sudah berada di level yang lebih rendah, dan dia hampir tidak bisa menghadapinya. Dua orang yang muncul hanya untuk pertarungan cepat dan tidak bermaksud untuk menjaga tangan mereka. Tuan muda hanya ingin tetap hidup. Ketiganya dalam bentuk yang salah, dan Ling Qingshu menyemburkan darah, dengan kesedihan dan kemarahan di matanya, dan pedang di tangannya langsung patah. Tak berdaya, putus asa. Dia tidak melihat harapan untuk kembali. Tiba-tiba, jejak ketegasan muncul di matanya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak boleh jatuh ke tangan Liu Yunqing. Ling Qingshu langsung menyilangkan pedang dan menyekanya di lehernya. Kenapa repot-repot? Hei! Sebuah desahan terdengar di samping Ling Qingshu. Pedang di tangannya, di depan leher, tidak bisa lagi disimpan sedikit pun. Ling Qingshu kaget. Siapa itu? Dia mendongak dan melihat seorang pria muda berdiri di depannya, tetapi matanya dipenuhi perubahan tak berujung. Dia menjepit pedangnya dengan dua jari. Orang di sini adalah Su Yang. Silakan, bagaimana kamu akan mati? Su Yang melepaskan Ling Qingshu dan berjalan perlahan ke depan aula. Liu Yunqing menatap Su Yang, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, ada orang lain yang sekarat yang mengira itu adalah seorang master, biksu penyapu dari sekte Tianlan. Saya tidak menyangka bahwa dia akan berani keluar dengan sombong bahkan selama periode pemurnian Qi. Su Yang mengangguk dan berkata, karena kamu tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan mengirimmu pergi. Sosoknya bergerak, dan sasarannya adalah dua orang yang telah menembak Ling Qingshu sebelumnya. Benar saja, tidak ada yang bisa menghentikan siapapun yang mencari kematian. Jangan lakukan itu, langsung membunuhnya dengan satu jari. Keduanya tertawa menyeringai, dan salah satu dari mereka membanting ke depan dalam sekejap. Dia ingin menghancurkan orang ini berkeping-keping dengan pukulan, sehingga sebelum dia meninggal, dia tahu dengan jelas bahwa celah antara pemurnian Qi dan pembangunan fondasi, tidak peduli siapa itu, tidak dapat diperbaiki. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Su Yang. Ling Qingshu tidak bisa membantu tetapi berseru, mengira itu adalah penyelamat, apakah dia datang untuk mati seperti ini? Untuk sekte ini yang dia bahkan tidak tahu sejarahnya, mati. Namun, Su Yang selalu tenang dan tenang, jadi dia mengangkat dan menepuk pria itu. Wajah pria itu berubah secara drastis, dan kekuatan yang tak tertahankan mengalir di lengannya. Tubuhnya pecah berkeping-keping, dan semua tulangnya hancur, termasuk mulutnya, bahkan tidak bisa membuka mulutnya lagi, hanya 7 lubang yang terus mengeluarkan darah. Namun pada kenyataannya, dia tidak memiliki luka dalam sedikit pun di sekujur tubuhnya, dengan basis kultivasinya, dia tidak akan pernah mati sama sekali. Yang pertama, kata Su Yang ringan. Dia tidak memurnikan Qi. Orang tersebut mengecilkan pupil matanya dan berteriak dengan tajam. Dia adalah inti emas, dan itu pasti inti emas yang bisa mengalahkan Liu Shan dengan pengangkatan yang berat. Mundur, cepat mundur. Jindan, tak terkalahkan. Dia merasa ngeri, bahkan Liu Yunqing terkejut, dan mundur dengan gila. Kapan sekte Lan Surgawi memiliki inti emas yang kuat? Masalahnya adalah dalam 100 tahun terakhir, sekte Tianlan tidak memiliki nama lain selain penguasa tertinggi. Dengan senyuman di sudut mulut Su Yang, dia mengelilingi semua orang bahkan tanpa henti. Saya berkata, saya hanya periode pemurnian Qi.